agama Islam ini kan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini kalau berhadapan dengan ta'muruna bil ma'ruf. Tapi kalau dengan nahi mungkar, nggak bisa lemah lembut, harus tegas keras. Misalnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana misalnya pencurian misalnya. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau saja anakku Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan potong tangannya. Oh, itu kan keras itu. Nabi sendiri akan potong tangan Fatimah, anak yang dia cintai kalau dia mencuri. Nah, itu kan statement yang sangat keras. Memang harus begitu. Memang harus keras seperti itu. Karena itu adalah nahi mungkar. Jadi nggak bisa misalnya katakanlah si fulan sudah mencuri. Oh, kamu salah, kamu harusnya tidak mencuri. Tidak seperti itu. Itu namanya amar ma'ruf nahi amar ma'ruf. Kalau amar ma'ruf ini menyampaikan sesuatu sebelum terjadi supaya orang itu bisa baik. Tapi kalau sudah melanggar, itu bukan amar ma'ruf lagi, tapi itu nahi mungkar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Pada hari-hari ini amar ma'ruf nahi mungkar ini sedang gencar-gencarnya di tengah masyarakat. Sehingga kita melihat fenomena ini, tentu saja kita harus bersikap. Artinya kita tidak boleh masa bodoh. Sehingga sikap kita itu adalah sebagaimana sikap Al-Quranul Karim. Mari kita lihat di dalam surah Al-Imran, surah 3 ayat yang ke-110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya. Jadi di sini kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi kamu adalah umat yang terbaik
yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dari umat yang terbaik itu adalah yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa umat yang terbaik itu adalah umat yang beriman kepada Allah, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Itu adalah umat yang terbaik. Jadi ada 3 hal. Umat yang terbaik adalah yang menyampaikan kebaikan dan mencegah dari yang mungkar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ada 3 hal ini, 3 unsur ini, maka itu bukan umat yang terbaik. Jadi kebaikan akan terjadi di muka bumi ini kalau ada orang yang menyampaikan tentang kebaikan. Nah, itu namanya ta'muruna bil ma'ruf. Di muka bumi ini tidak akan terjadi kemungkaran kalau ada orang yang melakukan nahi mungkar. Jadi menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Maka 2 hal ini harus dilakukan bagi orang-orang yang beriman. Dan itulah orang yang terbaik. Sekarang ada orang yang beriman, tapi kemungkaran jalan terus. Maka itu tidak baik. Kehidupan menjadi tidak baik. Jadi hanya menganjurkan kebaikan, tapi mencegah kemungkaran nggak ada. Maka dunia tidak akan aman, tidak akan baik. Apalagi kemungkaran merajalela, tapi orang yang menyuruh kepada kema'rufan tidak ada, itu lebih parah lagi. Maka di dalam hal ini ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf dengan mencegah dari yang mungkar, ya, menjadi satu kesatuan. Tentu di dalam kiprahnya ini akan sangat berbeda. Ya. Jadi menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, ini di dalam aplikasinya berbeda. Orang menyampaikan yang ma'ruf ini tentu menyampaikan sesuatu dengan kelembutan, dengan penuh dengan hikmah. Tapi mencegah kemungkaran tidak bisa dengan lemah lembut. Jadi kemungkaran itu harus dengan tegas, keras, tegas. 2 hal yang berbeda. Artinya melaksanakan 2 hal ini caranya juga berbeda. Nah, hari-hari ini terjadilah sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar.
Maka ada orang yang menyampaikan amar ma'ruf, ya. Ada yang menyampaikan nahi mungkar, gitu. Maka ya, dua hal ini, yang pertama dengan santun, dengan lemah lembut. Gitu. Tapi yang namanya nahi mungkar nggak bisa dengan kelembutan. Gitu. Jadi harus tegas gitu. Maka ada orang-orang yang berkomentar, wah saya nggak suka dengan dengan dakwah yang begitu itu terlalu keras. Padahal yang disampaikan itu adalah nahi mungkar, bukan ta'muruna bil ma'ruf. Maka kalau nahi mungkar ini memang harus keras, harus tegas gitu. Nah itu perbedaannya. Jadi artinya kita harus bisa membedakan mana amar ma'ruf, mana nahi mungkar. Gitu. Ada orang menyebutkan, wah saya tidak suka itu terlalu keras. Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Betul, rahmatan Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi tegaknya rahmatan lil alamin itu akan ditopang dengan dua hal tadi, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak bisa amar ma'ruf saja tanpa nahi mungkar, nggak bisa. Nahi mungkar saja tidak ada amar ma'ruf juga tidak bisa juga. Maka dua-duanya ini harus berjalan di muka bumi sehingga benar-benar menjadi kehidupan yang nyaman. Baik, kita lihat di dalam surat 16 ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya. Jadi ini yang dinamakan dengan ta'muruna bil ma'ruf. Di surat An-Nahl surat 16 ayat 125. Jadi serulah manusia tuh ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Jadi sampaikan seru manusia itu ke jalan Allah ya, dengan hikmah yang disampaikan, penuh hikmah. Artinya kalau apa yang kita sampaikan itu dilakukan, apa hikmah yang bisa kita peroleh dari apa yang kita sampaikan? Wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran yang baik. Nah ini dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Nah ini namanya ta'muruna bil ma'ruf. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terjadi bantah-bantahan, ya, maka bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi cuman kita menyampaikan saja. Jadi tidak ada jaminan orang yang kita dakwai itu akan mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi jangankan kita, Rasulullah pun juga hanya menyampaikan saja. Nah itu namanya adalah
dengan santun, dengan kasih sayang, mengajak, bukan mengijek gitu. Maka itu namanya ta'muruna bil ma'ruf. Maka ini ta'muruna bil ma'ruf ini ya, kita pun yang mendengarkan itu juga nyaman gitu. Contohin. Rahmatan lil alamin. Ya, saya senangnya dakwahnya sejuk. Iya benar. Maka itulah yang dinamakan dengan ta'muruna bil ma'ruf. Karena memang ta'muruna bil ma'ruf ini enak didengar gitu. Nyampaikannya itu penuh dengan kebijakan gitu. Kemudian bagaimana dengan nahi mungkar? Maka Nabi SAW menyatakan bahwa apabila kamu melihat satu kemungkaran, ya, maka berbuatlah dengan tanganmu. Artinya dengan kekuasaan. Kalau tidak, maka dengan lisanmu, ngomong. Kalau tidak juga, maka dengan hatimu. Tapi itu selemah-lemah iman. Maka, marilah kita lihat di surat 48 ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang benih yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Ya. Jadi ini adalah nahi mungkar. Jadi Nabi bersama orang-orang beriman itu adalah asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Jadi keras, tegas ya. Nah, ketika ada satu kemungkaran tapi dia kasih sayang kepada sesama orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah nahi mungkar. Jadi nahi mungkar tidak bisa dengan kelembutan, tidak bisa. Jadi ada perbedaan penampilan. Jadi misalnya, di situ ada tempat perjudian misalnya. Maka nggak bisa, tempat perjudian, terus kemudian kita berdakwah dengan lemah lembut, ya, menyampaikan. Padahal itu di situ sudah ada jelas itu suatu kemungkaran. Jadi di situ adalah tugasnya bukan ta'muruna bil ma'ruf, ya. Tapi di situ harus dilakukan wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau misalnya ada perjudian, ya di situ harus tegas, harus bagaimana perjudian itu tidak terjadi.
Atau misalnya di satu tempat ada satu tempat pelacuran, maka di situ pekerjaannya adalah watanhauna 'anil munkar. Jadi bukan ta'muruna bil ma'ruf lagi. Nah, ini perbedaannya gitu. Jadi kemungkaran yang sudah terjadi itu tidak bisa dilakukan dengan ta'muruna bil ma'ruf, harus dengan wa tanhauna 'anil munkar. Jadi asyiddu 'alal kufar wa hama'i banahum. Artinya apa? Harus tegas, keras. Jadi bagaimana supaya misalnya tempat prostitusi itu dihilangkan, dihapuskan. Tempat perjudian itu harus dihapuskan. Minuman keras, Tempat minum-minuman keras misalnya itu wa tanhauna 'anil munkar. sabun ayam. Jadi bukan ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau ada orang berdakwah di tempat pelacuran itu udah salah pasang. Kalau di tempat pelacuran ya harus wa tanhauna 'anil munkar, bukan ta'muruna bil ma'ruf. Nah, maka itulah umat yang terbaik kata Allah begitu. Sehingga kapan saatnya orang itu ta'muruna bil ma'ruf dan kapan saatnya orang itu wa tanhauna 'anil munkar, maka tergantung kepada situasi dan kondisi. Ketika sudah melihat satu kemungkaran, maka bukan lagi ta'muruna bil ma'ruf, tetapi di situ harus dilakukan wa tanhauna 'anil munkar. Jadi harus tegas. Nggak bisa dengan kelembutan. Nah, inilah sesungguhnya perbedaan itu antara ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada beda apa? Penampilannya beda. Jadi apa namanya, kalau ada misalnya ustadz atau siapapun yang keras, kita lihat persoalannya dulu. Kalau itu persoalannya adalah wa tanhauna 'anil munkar, maka itu benar gitu. Jadi misalnya sekarang kemungkaran apa? Ketidakadilan. Ketidakadilan itu sudah terjadi. Tidak bisa dengan ta'muruna bil ma'ruf. Harus dengan nahi mungkar. Jadi misalnya sekarang ini korupsi merajalela misalnya. Nggak bisa dengan ta'muruna bil ma'ruf. Maka korupsi yang terjadi itu harus dengan nahi mungkar, harus tegas keras gitu. Jadi kita harus tahu gitu. Kapan saatnya kita lemah lembut, kapan saatnya kita keras dan tegas. Nah, ini harus ada satu pemilahan. Jadi tidak bisa disamakan. Ya, tidak bisa orang melihat satu kemungkaran, tapi masih kelembutan. Bukan pasangannya. Jadi kalau orang misalnya berdakwah di tempat pelacuran misalnya, itu salah pasang. Bukan ta'muruna bil ma'ruf kalau sudah di situ, maka harus dilakukan wa tanhauna 'anil munkar dengan kekerasan tegas, harus hapus itu. Nah, begitulah menurut Al-Qur'anul Karim gitu. Mari kita lihat di surat 5 ayat 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah. Tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Ya. Jadi kalau sudah nahi mungkar, dia bersikap keras.
Dan dia tidak pernah takut dicela oleh orang lain. Jadi kalau sudah tidak ada agama Allah ini, tidak ada yang membela, maka Allah akan menciptakan satu generasi yang mencintai Allah. Ya. Nah, lemah lembut kepada sesama orang yang beriman. Artinya kepada satu kebenaran. Keras dia kepada kekafiran. Ya, kemurtatan tadi. Kefasikan, kemaksiatan. Maka itu harus keras. Ya. Nah, dan dia tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela. Jadi kalau misalnya, wow itu dakwahnya terlalu keras, itu kan mencela namanya. Nah, itu tidak takut dengan celaan-celaan seperti itu. Karena yang dia lakukan itu adalah nahi mungkar. Itu yang harus kita kita ketahui prinsip-prinsip itu. Saya juga pernah melihat di Jawa Timur misalnya. Ada seseorang berdakwah di tempat orang pemabok. Jadi berdakwah di situ. Nah, itu nggak benar, salah pasang. Karena berdakwah itu kan amar ma'ruf. Ya kan? Ya, kalau di tempat sarang pemabok itu, maka harus nahi mungkar, harus tegas, harus keras. Itu. Maka semuanya yang kita jadi ukuran itu adalah, ukuran kita adalah Al-Qur'anul Karim. Yang sesungguhnya mereka yang keras itu ketika berhadapan dengan satu keimanan, kebaikan, maka dia akan nampak kelembutannya gitu. Sehingga dengan demikian, ketika ada orang menyatakan, wah saya tidak suka itu Islamnya garis keras. Ya ini kadang-kadang kita juga kenapa orang itu keras? Ya karena yang mereka sampaikan itu adalah persoalan nahi mungkar. Jadi kalau nahi mungkar nggak ada yang namanya lemah lembut, nggak ada. Dan itu adalah perintah Allah. Nahi mungkar itu perintah Allah. Tegas keras itu juga adalah perintah Allah ketika menghadapi satu kemungkaran. Jadi jangan pula kita latah, oh ya aku nggak senang itu keras, terlalu keras, agama Islam ini kan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini kalau berhadapan dengan ta'muruna bil ma'ruf. Tapi kalau dengan nahi mungkar, nggak bisa lemah lembut, harus tegas keras. Misalnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana misalnya pencurian misalnya. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau saja anakku Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan potong tangannya. Oh itu kan keras itu. Nabi sendiri akan potong tangan Fatimah, anak yang dia cintai kalau dia mencuri. Nah itu kan statement yang sangat keras. Memang harus begitu. Memang harus keras seperti itu. Karena itu adalah nahi mungkar. Jadi nggak bisa misalnya katakanlah si fulan sudah mencuri. Oh kamu salah, kamu harusnya tidak mencuri. Tidak seperti itu. Itu namanya amar ma'ruf nahi amar ma'ruf. Kalau amar ma'ruf ini menyampaikan sesuatu sebelum terjadi supaya orang itu bisa baik. Tapi kalau sudah melanggar, itu bukan amar ma'ruf lagi, tapi itu nahi mungkar. Jadi kita harus tahu kapan saatnya nahi mungkar, kapan saatnya amar ma'ruf. Tentu tampilannya ini juga akan berbeda. Yang amar ma'ruf ini lemah lembut, yang nahi mungkar ini harus tegas dan keras. Nggak bisa lembek-lembek gitu lah, kira-kira begitu.